Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binimatihi tatimus salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumidin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ibu apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah. Semoga di pertemuan sore hari ini Allah melimpahkan rahmat serta keberkahan buat kita semua. Amin Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita awali bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga semakin berkah di pertemuan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allah ya rabbal alamin. Ustadz Wijayanto yang saya hormati dan semoga Allah mencintai serta melindungi, serta yang kami hormati Bapak Haji Rustam Sumarna selaku pimpinan daripada Khalifah Tur, semoga Allah juga melimpahkan keberkahan. Ibu sesepuh Bu Hajah Fatimah Apalpo, Bompet yang saya cintai, semoga sehat selalu, serta rekan-rekan sekalian, Kang Dea dan tim Khalifah Tur yang masih ada di kantor, semoga Allah juga melimpahkan keberkahan. Serta ibu bapak yang ikut bergabung di Zoom sore kali ini, mudah-mudahan Allah melimpahkan rezekinya, melimpahkan kesehatan, tetap dalam karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Sebelum Ustadz Wijayanto menyampaikan sesuatu materi tentang indahnya kebersamaan bersama Allah, sudah hadir Pak Rustam Sumarna selaku pimpinan Khalifah Tur. Kami berikan waktu untuk menyampaikan sambutan. Pak Rustam mungkin? Pak Dea? Baik Pak Mo, saya udah sampaikan, tapi nggak apa-apa. Oh baik Pak. Siap. Siap, ya. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Ustadz Wijayanto yang sudah hadir dan siap menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Mudah-mudahan lebih berkah dengan ilmu yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim yarfa'il ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Sallallahu alaihi wasallam Rasul Karim manahnu ala dzalika minasaidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para orang tua kami, utamanya ibunda kita tercinta, Ibu Mpet, sehat selalu Bu Mpet. Masya Allah, kita bertabaruk, mendapat keberkahan, ditungguin oleh ibunda kita. Yang saya hormati Bapak Rustam Sumarna dan seluruh para orang tua yang hadir,
Masya Allah, guru-guru kami, para asatidzat, para asatid, para ustadz, para ulama ajengan, siapa yang hadir pada kesempatan hari ini, dan seluruh jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah, jamaah YouTubiah, kalau ini pakai YouTube, pokoknya jamaah virtualiah. Tentu saya selalu mengapresiasi setiap pertemuan yang berkaitan dengan silaturahim, apalagi membahas satu ilmu. Karena ini adalah jalan surgawi. Ini senantiasa saya ingatkan betul bahwa di saat pandemi begini ini jalan surgawi terbuka lebar untuk kita, dimanapun kita berada, ternyata bisa meraih jalan surgawi. Walau sedang nyetir. Sebagaimana Pak Rustam sekarang itu meraih jalan surgawi. Kenapa? Karena di dalam nyetir pun masih bersilaturahim, meskipun tidak tatap muka, tapi bisa bertatap maya. Artinya ini adalah jalan untuk silaturahim walaupun secara kelon. Kelon itu kelas online. Walaupun secara virtual, walaupun secara daring, walaupun secara luring. Artinya apa? Sebetulnya walaupun kita ini mengalami physical distancing, social distancing, tapi jangan sampai kita mengalami hard distancing. Jangan sampai kita mengalami spiritual distancing. Karena silaturahmi adalah jalan surgawi. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 jelas sekali, kesempurnaan orang beragama itu bukan sekadar ibadah kepada Allah, tetapi perbaikilah silaturahim. Ternyata surga saja menolak bagi orang-orang yang pemutus hubungan silaturahim. Dan pada sore hari ini, Masya Allah, kita jalin itu semuanya untuk membuat jalan-jalan surgawi kita. Di sinilah akan ada jalan keberkahan rezeki. Di sini dia juga akan tafarruju amin, akan menyehatkan fisik, psikis, dan rohani kita. Apalagi kita akan bahas satu judul yang sebetulnya saya itu tidak terlalu bisa sampai pada pemahaman saya yang, maksud saya menyampaikan pemahaman tentang Ma'iyatullah ini tidak semudah kalau kita tatap muka. Karena biasanya saya melibatkan tulis-menulis, melibatkan ayat dan hadis yang perlu saya sampaikan. Tapi ya semaksimalnya kita tetap lakukan, karena kenyataannya ilmu itu penting bagi kita semuanya, karena al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah guide-nya amal. Mau amal sebaik apapun kalau nggak bersesuaian dengan ilmunya, maka tidak akan diterima. Maka asas maqasidus syariah. Syariat itu diciptakan, diturunkan di bumi setelah al-hafdu alal akidah, menjaga keyakinan, menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga akal, ilmu. Maka menuntut ilmu itu bukan sekedar wajib, tapi fardu. Di dalam timbangan hukum fikih, kalau wajib itu sesuatu yang harus dilakukan, kalau fardu itu mutlak. Misalnya orang hidup itu perlu punya tangan, wajib punya tangan, punya kaki. Tapi itu hanya wajib. Kalau fardu itu punya kepala. Artinya orang bisa hidup, dia cantik tapi nggak punya kaki, nggak punya tangan, masih bisa. Tapi nggak mungkin, dia cantik tapi nggak punya kepala, nggak mungkin. Itulah kedudukan fardu. Maka thalabil ilmi, menuntut ilmu itu satu kewajiban bagi orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Betapa pentingnya menuntut ilmu, karena kenyataannya amal sebaik apapun kalau tidak didasari dengan ilmu yang benar tidak akan diterima. Rajin banget orang khalifah ini jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar. Nggak diterima karena nggak sesuai dengan ilmu. Luar biasa rajinnya orang-orang khalifah, sampai tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, sebentar lagi habis asar sudah langsung tahajud. Nggak diterima karena nggak bersesuaian dengan ilmu. Sampai-sampai ilmu inilah yang akan meninggikan derajat di mata Allah. Allah meninggikan derajat orang beriman punya ilmu, bahkan orang berilmu itu menyelamatkan kita. Mohon maaf, ketika Imam Nawawi menukil satu hadis yang pertama bicara tentang hati dan bicara tentang niat, itu betapa fadilah orang berilmu. Ada orang habis membunuh 99 orang. Tanya orang yang solehnya luar biasa, ahli ibadah. Pokoknya sholatnya sampai jidatnya hitam. Bacaannya bagus karena lulusan UIN, IAIN, SAG, Sarjana Alam Gaib. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali, uang rumahnya Mekah. Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Ditanya apa bisa saya diampuni?
saya ini sudah membunuh 99 orang. Maka ahli ibadah itu dengan cepat mengatakan bagaimana kamu bisa diampuni. Membunuh 99 orang berarti kamu tiap tahun bisa membunuh 45 orang. Karena kamu mulai membunuh pasti di usia balik. Nggak mungkin bayi membunuh orang. Nggak bisa kamu diampuni. Dibunuh langsung. Tapi begitu ketemu orang berilmu, beda jawabannya. Bisa nggak diampuni dosa-dosaku? Bisa. Asal kamu betul-betul tobat nasuha. Sudah. Lah gimana caranya? Sudah. Kamu datangi sana, datang ke Bandung sana, ada satu pesantren, ada satu tempat kamu bertobat. Tapi sayang dari Jogja, mohon maaf, datang ke Bandung sampai Ciamis meninggal dunia. Maka malaikat berebut, mohon maaf, satu ingin mensurgakan, satu ingin menerakakan, karena habis bunuh 99 orang. Ternyata ada malaikat pendamai, dan ternyata sudah dekat dengan Bandung. Pembelajaran pertama tentu pentingnya segera bertobat. Tetapi sebetulnya ada poin yang jarang diterangkan ulama. Ini apa? Ini bedanya orang yang ahli ibadah dengan ahli ilmu. Makanya menuntut ilmu itu luar biasa. Dengan dia punya ilmu, dia terselamatkan. Ahli ibadah asal jawab saja. Itu. Makanya setan sendiri, kalau saya goda satu orang ahli ilmu jauh lebih sulit daripada 100 orang khalifah yang ahli ibadah. Betapa pentingnya ahli ilmu. Makanya orang kalau menuntut ilmu itu sampai boleh sholat itu nanti dijamak. Padahal tidak sedang pergi, tidak sedang dalam keadaan sakit, tidak hujan deras, tapi karena menuntut ilmu, biar nggak terputus, misalnya kita kajian, mulainya itu jam 10, tapi ternyata sampai jam 2 belum selesai, sampai jam 3 belum selesai, boleh nanti dijamak sholatnya itu, duhur sama asar, padahal di makom, di tempatnya sendiri. Betapa ilmu sangat dihargai, karena itulah maka hari ini saya apresiasi luar biasa, di tengah-tengah pandemi ini, Masya Allah, kita tetap menuntut ilmu. Saya ingatkan kembali, dalam kondisi perang saja, thalabul ilmi itu tidak boleh ditinggalkan. Sekarang Pak Mo dibaca surat At-Taubah 122. At-Taubah 122, supaya kita bisa takdim wal iktiram. Kita menghormati dan menghargai majelis ilmu. Bukan untuk saya tidak gila hormat. Mohon maaf, saya biasa bicara di depan 5 orang biasa, 5.000 orang biasa, 5 juta orang pun biasa. Di TV kan yang nonton banyak. Ayat berapa Ustaz? 122 At-Taubah. Ketika Madinah diserang musuh saja, semua orang mau perang, langsung turun ayat. Nggak boleh semuanya perang. Menuntut ilmu, taklim tidak boleh dihentikan dalam keadaan perang. Apalagi cuma pandemi. Maka tidak ada alasan kita ini ada halangan apa kok sampai meninggalkan majelis ilmu. Ya. Baik Ustaz. Kalau tadi arah itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifan firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini turun waktu itu Madinah diserang musuh yang menyerang itu sekutu. Jadi gabungan dari tentara orang-orang kafir itu memprovokasi orang Yahudi Nasrani dan orang-orang munafik. Maka wajar saja ada bela negara. Seluruhnya keluar untuk berperang, maka turun ayat ini. Nggak boleh semuanya berperang. Dalam kondisi perang, taklim itu harus tetap dilakukan. Maka luar biasa, dalam kondisi perang saja, kita tidak boleh meninggalkan kajian. Kajian apa? Tafaqahu fiddin, karena wa mayridillahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Orang yang baik di mata Allah itu orang yang paham agama. Dan ini kenapa saya apresiasi di Khalifah ini, untuk manasiknya itu Masya Allah, di antara banyak travel-travel, saya sahih kalau saya bicara ini, karena banyak travel saya sudah pernah gabung. Mohon maaf, kajian manasik mengenai umroh dan haji itu agak detail karena mayoritas orang yang umroh dan haji berangkat tanpa ilmu yang memadai. Hanya perjalanan ibadah, bukan perjalanan ilmu, bukan perjalanan apatilas, bukan perjalanan sejarah, bukan perjalanan untuk perubahan, taghyir. Makanya saya apresiasi yang luar biasa kajian seperti ini. Mohon maaf ini. Dan saya senang sekali, makanya mulai tahun depan setelah corona ini, setiap jamaah khalifah yang umroh dan haji harus menjadi, mohon maaf, majelis ilmu. Bertambah keilmuannya, supaya apa? Semuanya dengan pemaknaan. Banyak umroh dan haji hanya cari hadiah, tapi kurang dapat hidayah. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran cuma dibaca, tapi tidak dipahami, itu hanya dapat hidayah, tapi tidak hanya dapat hadiah, tapi tidak dapat hidayah. Pahalanya dapat. Orang umroh haji pahalanya banyak. Tapi kurang memaknainya karena kurangnya ilmu. Inilah maka betapa kajian-kajian mengenai keislaman itu luar biasa sampai-sampai ini jalan surgawi. Disitulah akan mendirikan derajat kita dalam surat Al-A'raf 176 Mujadilah ayat 11 bagaimana Allah meninggikan orang-orang yang berilmu dan ada iman. Bahkan orang yang berilmu menyelamatkan dia dunia sampai akhirat. Bahkan satu ketika malaikat disuruh untuk menaburkan ampunan, kasih maghfirah, ampuni orang-orang yang di majelis ilmu. Tiba-tiba semuanya dapat ampunan. Semuanya dapat ampunan. Tetapi ada 3 orang, mohon maaf, tidak dikasih ampunan. Maka Allah bertanya, malaikat, kenapa kamu tidak lakukan apa yang kuperintahkan? Karena sifat malaikat itu harusnya ya maluna matuk marun. Malaikat itu nggak pernah membangkang, pasti akan melakukan yang diperintahkan. Apa kata malaikat? Bagaimana aku mengasih ampunan pada mereka? Karena ada orang yang gabung di majelis ilmu, dia itu ahli maksiat ya Allah. Dan dia tidak berniat untuk ikut majelis ilmu. Cuman dia lewat di situ, dia numpang saja, pengen ketemu sama ustadznya, pengen lihat, hanya ikut Zoom, habis itu terus dimatikan kameranya, seperti sekarang ini, pokoknya join, pokoknya absen, begitu langsung selesai, langsung bismika Allahumma akhya wa bismika amut, habis dia Zoom, itu langsung billahi taufik walhidayah, baru begitu join. Kata Allah ya Bapak, malaikat, si fulan itu tetap harus kamu ampuni. Emangnya kenapa? Karena dia ikut join di Zoom itu. Dia join di majelis ilmu itu. Walaupun dia matiin kamera, walaupun dia itu mohon maaf hanya sekedar dengerin sambil ngapain, tetapi ampunan Allah. Begitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan, si fulan itu tetap dapat ampunan. Mereka adalah kaum yang tidak akan merugi. Orang-orang yang duduk bersama orang-orang di majelis ilmu. Luar biasa majelis ilmu ini diberi ketenangan, diberi itu. Luar biasa bagaimana diangkat derajatnya sampai itu disebut fisabilillah. Baik, terlalu banyak kalau saya sampaikan kaitannya dengan bagaimana keuntungan fadilah orang-orang yang menuntut ilmu. Luar biasa. Menuntut ilmu ini sangat dihargai. Majelis ilmu ini majelis yang mulia di hadapan Allah. Sampai-sampai hari ini seluruh malaikat tidak ada yang berhenti untuk menyebut nama-nama kita di arsy-Nya Allah. Jadi nama-nama kita itu walaupun cuma nama, mohon maaf nggak kelihatan wajahnya, tetap disebut. Tentu pahalanya beda, yang on cam sama yang tidak, karena mujahadahnya berbeda. Tetapi tetap dimuliakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini mudah-mudahan ini sebagai pengantar saja, apalagi silaturahim ini sangat selalu saya sampaikan, ini treatment saat pandemi. Karena saat pandemi ini banyak orang yang mengalami demam cabin fever. Kurang banyak bergaul, maka yang terjadi nanti orang yang introvert, kurang banyak bergaul, maka akan kurang mendapatkan dukungan sosial. Makanya dengan Zoom meeting ini akan mengeluarkan hormon oksitosin. Apa hormon oksitosin? Hormon oksitosin adalah hormon yang membuat depresi manusia. Dengan kita Zoom meeting, saling menyapa satu dengan yang lain,
Ketemu di Tasik, ketemu orang Bekasi, ketemu teman-teman kita, ada saudara baru Oktaviana, Tentua yang Masya Allah baru kita ketemu sekarang ini, maaf dari Bekasi, ketemu Wina, ketemu Hani, segala macam. Ini bagian dari untuk melepas hormon oksitosin, minimal menghilangkan strain. Strain itu ketegangan. Kalau berkumpul jadi stres, stres berkumpul jadi stroke, stroke berkumpul jadi stop. Kalau sudah stop, billahi taufik walhidayah. Maka kenapa silaturahmi bisa silaturahmi bisa memperpanjang usia, karena disitulah mengurangi kecemasan, menurunkan kecemasan, dan mempercepat proses kesembuhan kalau kita ada gangguan kesehatan. Maka tagline di Indonesia ini sesuai saran dari ahli psikologi, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia. Karena ternyata kondisi batin itu menjadi penting untuk bagaimana proses penyembuhan dan bagaimana imunitas itu terjaga. Hari ini saya akan bicara tentang ma'iyatullah. Tentu tidak akan selesai. Karena ma'iyatullah ini, mohon maaf, ini pada prinsipnya ada dua. Ma'iyatullah adalah kebersamaan kita dengan Allah. Tolong dicatat baik-baik, Allah itu membersamai manusia di dalam dua aspek. Di dalam dua pendekatan. Pertama disebut dengan ma'iyatul ammah. Apa itu ma'iyatul ammah? Kebersamaan secara umum. Artinya Allah mengawasi kita, Allah bersama kita, tetapi secara umum. Sebagaimana tadi Pak Mo sudah bacakan ayatnya. Allah itu bersama kita di mana saja kita berada. Allah Al-Hadid ayat 4. Dibaca ulang Pak Mo, karena tadi dibaca tetapi kurang mendapatkan atensi. Ini kenapa saya harus teriak-teriak, karena hujan deras sekali di Jogja. Saya sudah di studio tapi ternyata masih ada bocor. Al-Hadid ayat 4. Enggak, Pak Mo. Screen. Pak Mo atau Dea boleh? Terjemahannya aja nggak apa-apa? Al-Hadid ayat 4 ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa belum dengar suaranya. Oh iya. Sebentar, Wi. Halo, tes. Kurang keras. Tes, ada suaranya, Wi? Ya, belum ada suaranya dia. Jangan terlalu cepat ya. Iya. Baik. Udah jelas suaranya? Ya, sudah. Ya, Baru jelas. sekarang. Tadi nggak keluar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini bicara tentang ma'iyatullah secara umum. Wa ma'akum aina ma'kuntum. Artinya Allah itu bersama manusia di mana saja dia berada. Dalam surat Al-Hadid ayat 4, dalam surat Mujadalah ayat 7, kalau kita berdua yang ketiga Allah, kalau ketika kita bertiga yang keempat Allah. Allah bersama dengan manusia dimanapun. Tapi kaitannya dengan ini, makanya semuanya tidak ada yang terlepas dari penglihatan, pengawasan, dan keilmuan dari Allah. Tapi ini tidak saya perdetil. Saya akan memperdetil adalah ma'iyatullah yang khosoh. Ma'iyatullah yang khusus. Hari ini mudah-mudahan bisa selesai bicara tentang bagaimana ma'iyatullah yang khosoh. Yaitu yang khusus. Yang hanya kepada orang soleh saja. Di mana Allah membersamai orang-orang yang soleh saja dengan kebersamaan yang berbeda. Allah itu juga sayang kepada seluruh manusia, tapi sayangnya berbeda. Ketika Allah sayang kepada orang kafir, maka sayangnya hanya Ar-Rahman. Berlakunya hanya di dunia, tapi nggak dapat di akhirat. Allah sayang kepada orang beriman, itu dunia sampai akhirat. Untuk memudahkan apa bedanya Rahman dan Rahim. Saya dengan Teh Hani, saya dengan Bu Siti Hindun,
saya dengan kalau Siti Bu Hindun nggak terlalu lah. Teh Ani sama Wina itu ya itu saya senang juga. Bu Hindun juga senang. Tapi senangnya hanya Rohma. Jangan tersinggung Bu Hindun. Nggak apa-apa. Ya untuk contohnya enaknya ya Hani apa Bu Hindun ya. Saya mau nyebut yang lain nggak enak. Ada Teh Wina, alhamdulillah. Saya senang dengan Teh Wina, saya senang dengan Teh Ina, saya senang dengan Teh Wina. Itu senang saya hanya Ar-Rahman. Kesenangan saya, atensi saya tidak sebagaimana kepada istri saya. Karena saya dengan istri saya adalah Ar-Rahim. Saya dengan anak-anaknya Bu Umpet, senang sekali. Itu. Dengan Nana, dengan Inge, saya senang. Tapi cinta saya hanya cinta yang Ar-Rahman. Kebersamaan yang biasa saja. Seandainya sakit, saya nyumbang paling 100.000, maksimal 1 juta. 10 juta aja agak pikir-pikir. Tapi kalau istri saya yang sakit, 100 juta pun saya bayar hari ini. Apalagi hari ini adalah anniversary. Ini pernikahan saya yang ke-24 tahun ini. Ya, hari ini persis. Ini selamat Pak Ustadz. Sakinah mawaddah warahmah. Sudah dapat ucapan dari San Francisco, dari Kanada, dari Argentina. Karena saya tadi pagi sudah Zoom meeting dengan Amerika. Gitu. Nah, dari sisi ini sekali lagi, mohon maaf, inilah bedanya kebersamaan Allah kepada orang kafir dengan orang beriman. Orang kafir itu semuanya didapatkan, tapi di akhirnya tidak dapat. Maka pertama, untuk mendapatkan kasih sayang, kebersamaan yang khusus, syaratnya adalah iman. Keberimanan. Jadi jaga iman kita. Maka alhamdulillah Mbak Oktaviana, ini adalah Allah sudah membersamai Mbak Oktaviana tertentua ya. Ini ya. Mbak Oktaviana, asli dari mana sih Mbak Oktaviana? Ambon Pak Ustadz. Ambon ya. Maka sebetulnya sejak saat itu tidak mendapatkan Ar-Rahman saja, tapi dapat Ar-Rahim. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Amin. Allah tidak dolim bahwa orang kafir juga didapatkan, tapi hanya dunia. Nanti dalam surat Hud, dalam surat Al-An'am, semuanya dijelaskan. Orang kafir tidak dirugikan sedikit pun, tapi hanya dunia. Tapi begitu di akhirat, sekarang dibaca surat An-Nur ayat 39. An-Nur ayat 39. Innalladzina kafaru. Orang-orang yang kafir. Kemudian dia mati tetap di dalam kekafirannya, dia hanya dapat Rahman saja. Nggak dapat Rahim. Dibersamai Allah, tapi hanya dunianya saja dia dapatkan. Akhiratnya nggak ada apa-apa. Baik, Ustaz. An-Nur ayat 39. Dan orang-orang yang kafir. Agak pelan suaranya, agak dikencangin lagi. Ya. Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Yang disangka. Orang kafir adalah orang yang nggak punya iman. Kalau nggak punya uang namanya fakir. Kalau nggak punya pasangan namanya jomblo. Kalau nggak punya ilmu namanya bodoh. Saya ulang. Orang kafir adalah orang yang nggak punya iman. Kalau nggak punya uang namanya fakir. Kalau nggak punya pasangan namanya jomblo. Kalau nggak punya uang orang punya ilmu namanya bodoh. Maka orang kafir hanya karena nggak ada iman, amalnya kayak fata morgana. Lanjut. Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila air itu didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ini contoh ma'iyatullah yang amah. Kebersamaan Allah kepada orang kafir hanya berlaku di dunia ini, artinya semuanya tidak dirugikan, disempurnakan, pahala yang disempurnakan. Kamu amal baik, ya sudah dapat dunianya. Tapi begitu di akhirat, kamu nggak dapat apa-apa. Maaf, surga diminta, nggak bisa. Surga itu mintanya Allah, sementara orang kafir beramal bukan untuk Allah. Logikanya sederhana, kenapa orang kafir amal baiknya banyak, kok tidak dapat surga? Karena kerjanya tidak untuk Allah. Orang yang kerja di Honda jangan minta gaji kepada Yamaha. Mosok Yamaha ngasih gaji kepada orang yang kerjanya di Honda. Orang kafir kerjanya bukan untuk Allah. Surga miliknya Allah. Logikanya sederhana saja. Itu.
Dan dia tidak terdaftar ahlu surga. Kenapa? Karena tidak ada syahadat. Maka syahadatnya Mbak Oktaviana itu bagian dari mendaftar. Anda sepintar apapun tidak dapat ijazah karena Anda tidak terdaftar di fakultas itu. Nah, makanya syahadat menjadi kunci. Iman itu ada kunci. Iman dan Islam adalah kunci. Bagaimana ma'iyatul khosoh. Kebersamaan Allah yang khusus. Pelan-pelan sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan step by step supaya nanti pemahaman kita tidak loncat. Karena nanti kalau orang sudah bersama dengan Allah, pertama nanti tidak saja berlaku pada diri kita kudratullah, apa yang terjadi pada diri kita itu ada dua sebab. Nanti dengan sunatullah, tapi yang kedua ada nusratullah. Pelan-pelan ya, ini harusnya saya tulis satu persatu ya. Sunatullah itu ada orang yang bekerja, dia dapat uang, orang makan, dapat kenyang, itu adalah sunatullah. Orang yang mohon maaf, orang itu kalau yang namanya nanam semangka, ya nanti hasilnya semangka. Itu namanya sunatullah. Tapi nanti ada yang namanya nusratullah. Nusratullah itu kekuatan ghaibiyah yang Allah tanamkan kepada orang-orang yang bersama dengan Allah. Misalnya, ada nanti bentuknya karomah, mukjizat, apapun yang kita terima. Orang itu misalnya harusnya kecepatan tertentu dia nyebrang ketabrak, tapi dia bisa dihindarkan dari musibah itu. Bukan karena kepandaian kita. Karena Allah menurunkan nusratullah. Orang nggak makan itu harusnya mati, tapi ada orang di perut ikan 40 hari nggak mati. Siapa? Nabi Yunus. Itu namanya nusratullah. Nah, nanti dalam kehidupan ada berlaku nusratullah yang tidak sesuai dengan akal kita, tetapi akan terjadi karena bentuk pertolongan Allah sifatnya ghaibiyah. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Beriman. Ada orang yang semuanya itu terbakar hangus, tapi ada bayi yang terselamatkan, ada nusratullah di situ. Apapun pokoknya dalam hidup nanti satu persatu, tidak hanya dialami para nabi, tetapi juga para sahabat dan orang-orang beriman seterusnya. Siapa orang yang dapat nusratullah? Makanya orang yang mendapatkan ma'iyatul khosoh ini, ma'iyatul yang khosoh ini, harganya melebihi emas sepenuh bumi. Sekarang dibaca surat Al-Imran ayat 91. Betapa nilai syahadat, nilai iman, itu kalau dibanding dengan emas sepenuh bumi, nilainya tidak ada apa-apanya dibanding iman yang kita miliki. Ini ma'iyatul khosoh namanya. Ya. Al-Imran 91 ya, Bu ya? Ya, Al-Imran 91. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas penuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Orang tidak mungkin punya emas sepenuh bumi. Padahal kita punya emas 1 gram aja kalau ngomongan sambil gini nih. Wah gimana kabarnya? Wah dia gimana kabarnya? Masya Allah. Tanya toilet di Khalifah aja lah. Toilet itu kanan, kiri lah. Naik biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Sampai liburan di Jogja aja tanya harga salak, Bu. Salaknya sekilo berapa? Biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Dikira yang punya cincin hanya orang Bandung. Enggak. Untuk yang jual orang Jogja enggak mau kalah. Giginya pakai emas. Jadi sekilo, Bu. 10.000. Yang punya emas tidak hanya orang Bandung. Punya emas begitu aja luar. Padahal kamu punya emas sepenuh bumi. Tapi nggak punya iman, sedikit pun tidak bisa menolak azab. Inilah hebatnya ma'iyatul khosoh. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, segalanya kita punya. Maka siapa saja orang yang bersama Allah secara khosoh ini, 1 orang yang beriman, 2 orang yang senantiasa berbuat baik, 3 orang-orang yang senantiasa bertakwa pada Allah, orang-orang yang punya sifat sabar, semua sifat-sifat imaniyah. Ketakwaan, keimanan, dan berbuat. Sekarang baca surat An-Nahl 128. Ini contoh ma'iyatul khosoh. Allah bersama dengan kebersamaannya khusus. Siapa? Kepada orang yang bertakwa, beriman, dia senantiasa ada amal baik.
Inilah bagaimana kita senantiasa ada dalam lingkaran Tuhan. Selalu dalam ma'iyatul khosoh. Sebetulnya saya ingin mengantarkan, kalau orang sudah memiliki Allah, berarti dia telah memiliki segalanya. Oke, nanti pelan-pelan sampai sana. Yuk. An-Nahl 128. An-Nahl 128 ya. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha ma'alladzina taqaw. Allah bersama ma'iyah dengan siapa? Orang yang bertakwa dan senantiasa berbuat baik. Makanya efek kebaikan itu tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan dapatkan. Demikian juga para nabi dulu. Bagaimana nabi itu kalau sudah bersama Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut dan dia tidak sedih. Takut adalah sesuatu yang belum terjadi. Sedih adalah sesuatu yang sudah terjadi. Maka jaminan orang hidup kalau sudah bersama dengan Allah, yang akan datang beres, yang lalu-lalu beres. Sudah selesai hidup ini. Inilah kenapa idza wajadtani wajada kullu syai'in. Saya ulang. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, idza wajadtani wajada kullu syai'in. Jika seseorang telah bersamaku, memiliki aku, memiliki iman, memiliki agama di dalam hatinya, maka sesungguhnya dia telah memiliki segala yang apa di dunia ini. Makanya inilah Allah itu maha segalanya. Allah itu bisa melakukan apapun. Makanya kalau kita sudah pegang Allah, kita telah memegang semuanya. Ibarat orang kalau sudah punya iman, dia menangkap ayam, dipegang induknya. Kalau induknya dapat, maka seluruh anaknya akan bergabung. Tapi kalau hanya dapat anaknya, maka dia hanya dapat satu anaknya. Tapi kalau induk ayam itu diambil, maka anaknya akan mengikuti. Demikian juga kalau iman sudah ada, dunia seisinya sudah ini. Tetapi sebaliknya, ini yang kedua. Statement yang kedua. Orang yang sudah tidak punya Allah, maka kalau kita kehilangan Allah karena mendapatkan sesuatu, jadi kita menghilangkan Allah, menghilangkan iman, menghilangkan agama, hanya untuk cari dunia, itu tidak ada artinya. Lebih baik kita kehilangan sesuatu untuk mendapatkan Allah. Artinya begini, kalau orang sampai menghilangkan kebersamaan dengan Allah hanya untuk mendekati dunia, maka sesungguhnya dia orang yang rugi yang luar biasa. Ada 3 hal yang pasti sampai akhir hayatnya dia akan mengalaminya. Nanti saya bacakan hadis kursinya. Sebaliknya, kalau orang meninggalkan sesuatu, tetapi untuk mendapatkan Allah, maka dia akan dapat segalanya. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 221, contoh ya, orang hanya cari pasangan, cari jodoh, hanya karena cantiknya, hanya karena kayanya. Dia sebetulnya dia nggak dapat apa-apa. Ayo dibaca Al-Baqarah 221, betapa orang cari jodoh saja, itu jangan hanya karena dunianya, artinya kondisi zahirnya. Al-Baqarah 221. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ini hanya saya ambil satu contoh ayat saja ya. Contoh ayat betapa kalau orang hanya mencari satu kecantikan, satu kedudukan, satu kekayaan, tetapi dia meninggalkan keimanannya, maka sesungguhnya dia tidak dapatkan apa-apa. Tetapi kalau dia dapatkan keimanannya, dia dapat segalanya. Maka 3 hal pasti ditanamkan dalam hati orang-orang yang tidak bersama dengan Allah. Walaupun dunia melimpah,
tetapi 3 hal ini akan menghantui hatinya. 1, orang yang meninggalkan Tuhan, jauh dari Allah, tidak bersama dengan Allah, tidak ada mayatullah yang khosoh. 1, hidupnya akan kurang terus, tidak pernah cukup. Kurang terus, tidak pernah cukup. Yang kedua, sibuk terus, tidak pernah longgar. Yang ketiga, dia susah terus, tidak pernah senang. Karena sifat dunia kalau tidak dilandasi dengan agama, dunia itu akan merasa kurang, sibuk, dan susah. Maka jangan heran kenapa yang korupsi orang yang gajinya besar. Loh, gaji besar kok korupsi? Kurang. Ternyata cukup. Itu tidak ada kaitannya dengan jumlah. Gaji besar kok masih korupsi? Kurang. Ternyata cukup itu ada di hati. Laisal ghina an kasrotil arodi walakinal ghina nafas. Maka dunia itu semakin dikejar, semakin kurang. Yang kedua, dia sibuk terus. Orang kalau sudah disibukkan dengan dunia, nanti untuk bikin ikut majelis taklim saja ada saja alasannya. Ada saja sesuatu yang menghantuinya. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada kecenderungan untuk itu. Dan dia susah terus, tidak pernah senang. Kenapa kok dia ini duduk dengan nyaman di situ? Karena dia sedang tidak membawa harta yang banyak. Kalau hartanya 5 miliar, dia nggak sempat untuk itu. Wah, bagaimana ini? Duduk dimanapun aman karena bajunya ya itu saja. Tapi kalau bajunya baru, dekat orang rokok aja, wah nanti kena rokok, nanti berlubang segala macam. Kita punya mobil baru saja, itu nggak nyaman. Ini kredit belum lunas, jangan-jangan kebaret. Tapi kalau mobilnya jelek, kadang-kadang lebih aman. Kenapa? Karena sifat dunia tidak akan menenangkan kalau dia jauh dari Tuhan. Bukan dunia tidak penting. Inilah kebersamaan kita dengan Allah, maka melahirkan ketenangan, melahirkan kecukupan, dan juga akan melahirkan ketenangan di dalam hati kita. Poin pertama untuk senantiasa ada dalam ma'iyatullah adalah doa. Nanti ada 15 poin, tapi hari ini saya akan bicara 1 poin saja. Ini strategi marketing, biar Pak Rustam masih mau menghubungi saya lagi. Itu. Ya. Oke. Pertama, doa. Kenapa orang senantiasa disuruh berdoa? Apapun ada doanya dalam Islam. Mau makan, dan tidak ada agama di bumi ini yang selengkap Islam. Ya. Artinya apa? Bahwa di dunia ini tidak ada satu syariat tuntunan yang ada di agama selain Islam yang selengkap Islam dalam doa. Orang Islam itu mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mimpi ada doanya. Mau kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, mau keluar rumah ada doanya, masuk mobil ada doanya, mobil turun ada doanya, mobil naik ada doanya, jatuh ada doanya, dan full doa. Karena apa? Doa itu akan membuat kita membersamakan diri kita dengan Allah. Pertama, disitulah akan muncul berkah. Doa, kita bersama dengan Allah, maka kullu amrun, dibalin, satu perbuatan, satu perkara, satu amaliyah, kalau la yubda bi basmalah, tidak diawali dengan basmalah, dengan doa, fahuwa aqta, fahuwa abtar. Dia akan terputus, dia akan mentok. Apa yang dimaksud terputus? Terputus dari berkahnya. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4. 1, maka doa membawa berkah karena doa sesuatu yang didapatkan secara ilahiyah. Maka orang yang jauh dari Allah tidak mungkin orang itu mendapatkan berkah dalam hidupnya. Berkah tidak bisa kita dapatkan dari Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Suster Ngesot, hantu Kasablanka, hantu Jeruk Pirut, tidak bisa. Hanya dari Allah. Maka orang yang jauh dari Allah tidak mungkin hidupnya diberkahi. Maka doa membawa berkah. 2, doa berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dalam kehidupan. Apa wujudnya? 1, ketenangan dalam hidup. 2, kesehatan.
3, teman-teman yang baik. 4, kalau ada anak-anak yang nurut kepada orang tuanya. 5, bagaimana seorang keluarga yang sakinah. Kematian yang husnul khotimah. Tempat yang nyaman. Tempat kerja yang nyaman. Semuanya ini adalah keberkahan. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yang ketiga, unmeasurement, tidak bisa diukur. Dan yang utamanya yang keempat adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Jadi ketika Anda bertambah gajinya, ketika kita semuanya karirnya bagus, tapi kita jauh dari Allah, jauh dari keluarga, jauh dari sesama, maka sesungguhnya kita tidak sedang diberkahi. Maka apa artinya semua karir mau itu semuanya kalau keluarganya berantakan, tidak membawa berkah. Apa artinya gaji begitu rupa kok sholat ditinggalkan, gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat. Masih lumayan kalau dapat miliaran saja masih dapat dunianya oke lah. Masih dapat ma'iyatullah, masih dapat rahmannya. Tapi rahimnya kamu nggak dapat sama sekali. Dengan doa akan menghindarkan kesombongan. Karena sombong itu penghalang surgawi. Satu ada sifat sombong, maka surga akan menolak. Maka doa adalah mempermulus jalan surgawi. Dengan doa tidak mudah putus asa. Ini ayat hadisnya nanti nyusul aja ya. Ini saya kasih summary-nya supaya sampai ke poin. Membersamakan diri kita dengan Allah lewat doa, maka dengan doa nanti akan ada ketenangan dan ketentraman. Dengan doa bebas dari putus asa. Dengan doa akan memberi motivasi yang kuat terhadap amal-amal positif. Dengan doa dimanapun, kapanpun, maka di situ dapat pengawasan dan perlindungan kebersamaan Allah. Ma'iyatullah. Allah akan bersama dengan kita. Kalau sudah bersama dengan kita, maka siapa yang memeranginya, aku nyatakan perang dengannya. Nanti doa itu akan sangat efektif, akan sangat bagus ketika untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib. Karena nanti kita jadi waliullah. Itu tadi di poin kedua. Selain doa, kita nanti sholat. Dengan doa, kita akan merasa semakin dekat dengan Allah. Maka dengan kedekatan kita dengan Allah, kita mendapatkan segala apa yang ada di dunia. Dan kita membuat perasaan diri kita menjadi lebih baik. Doa memperbaiki kualitas kesehatan jantung. Nah, doa akan memperpanjang umur. Loh, usia itu ditentukan, tetapi masih muqayyad. Masih bisa ditembus dengan doa. Ternyata doa itu menembus takdir. Dengan doa akan meningkatkan sikap positif. Dengan doa akan dapat ampunan. Dengan doa meredakan stres. Dengan doa pola pikir semakin kuat. Dengan doa memulihkan emosional yang negatif. Dengan doa akan mempertahankan sifat-sifat positif. Dengan doa bukan sekedar kita dengan ma'iyatullah terproteksi dari amal-amal yang maksiat dan negatif. Makanya supaya tetap bersama dengan Allah, ma'iyatullah pertama supaya ma'iyatullah yang khosoh ini dimanapun apapun jangan lupa doa. Sudah toh? Orang berbuat jahat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, ya enggak pernah. Orang mau memperkosa orang, ya Allah berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti. Enggak mungkin. Orang mau tawuran sholat 2 rakaat, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran nanti. Matikan 5 orang dari Persib, ya Allah. Matikan Jakmania, ya Allah hidup. Enggak mungkin. Orang-orang berbuat maksiat baik deh sebelum maksiat kita lakukan al-hadiniyah al-fatihah luar biasa. Untuk memberi contoh betapa kekuatan ma'iyatullah ini, sekarang dibaca surat An-Naml ayat 62 berkenaan dengan Abu Mukhlad. An-Naml ayat 62. An-Naml ayat 62 ya. Ya, ini Pak Junaidi di anu dulu. Di mute dulu. Saya mute dulu sebentar Pak. Pak Junaidi ada pengumuman kematian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bukanlah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. An-Naml ayat 62. Ya. Ayat ini turun berkenaan dengan seseorang bernama Abu Mukhlaq. Abu Mukhlaq ini adalah luar biasa, orang yang saudagar kaya raya luar biasa. Di tengah dia berdagang, tiba-tiba diperdaya oleh preman, oleh gali, oleh perampok. Apa kata dia? Ini. Aku menemukan jalan baru untuk menebus kota berikutnya. Padahal Abu Mukhlaq itu sudah biasa, jalan di situ sudah biasa, jalan yang dilewati antar kota itu. Tapi bisa dipengaruhi oleh penjahat. Akhirnya ya sudah, barangkali memang betul ini ada jalan pintas. Padahal sudah biasa, dia lewat jalan itu sudah biasa, lewat tol, pokoknya itu biasalah. Pokoknya dari Jakarta ke Bandung ya pokoknya lewat tol Parung Pasteur. Tetapi dia di sana macet, di sana ini, pokoknya ada jalan pintas. Ternyata betul di tengah perjalanan Abu Mukhlaq ini di tengah hutan di stop di situ. Setelah di stop dia diancam, kamu akan saya bunuh dan harta ini pun akan aku ambil semuanya. Ternyata dia memang perampok. Ya perampok pinter kan, membujuk luar biasa. Kayak orang terlibat pinjol, pinjaman online. Awalnya ya mudah-mudah, tanpa agunan, tanpa itu. Sekarang miliaran, bahkan triliunan orang yang terjebak pada pinjaman online. Akhirnya apa? Setelah itu, ini kekuatan ma'iyatullah. Kamu akan saya bunuh, dan hartamu akan saya ambil. Kata Abu Mukhlaq, nggak usah kau bunuh. Hartaku kamu ambil saja, nggak apa-apa, nanti saya akan kerja lagi. Nggak bisa. Kamu nanti lapor kepada Kapolri, Kapolda, Mabes Polri, kamu lapor kepada sukumu, maka sukumu akan royok aku. Maka kamu tetap saya bunuh. Oke, kalau memang kamu tetap mau bunuh aku, izinkan saya. Saya akan berpamitan kepada bos saya. Loh, kamu itu bos kok masih punya bos? Aku punya bos di atas bos, yaitu saya punya Allah. Maka dalam riwayat itu, dia sholat 2 rakaat. Di tengah-tengah sholat 2 rakaat itulah, maka selesai dia sholat kaget karena 2 orang perampok itu dua-duanya kena tombak. Di dadanya sudah tombak, mati tergeletak. Ada banyak tafsir, tetapi intinya sama. Di dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar, bahwa disitulah ada malaikat yang diutus untuk menolong dia. Tetapi di tafsir yang lain juga disebutkan itu ada orang yang sedang berlatih memanah. Di tengah-tengah memanah itulah maka yang orang saudagar itu dia rukuk, maka nggak kena dia, kena belakangnya. Ketika dia sujud, ada panah lagi, kena belakangnya lagi. Maka, tetapi di dalam Ibnu Katsir tidak. Intinya tombak itu datang dari seorang pasukan yang sedang patroli. Saat patroli ada orang sholat membaca ayat ini. Dibaca ulang, Mas ya, biar kembali. Ayat ini dibaca, maka ayat ini menolongkan nusratullah, pertolongan Allah. Di tengah hutan tiba-tiba ada patroli. Ya, oke. Baik Ustaz. Ayat 62 lagi Ustaz ya. Ada apa ayat 62? Ayat berkaitan dengan Abu Mukhlaq. Inilah kebersamaan kita dengan Allah. Allah memberikan pertolongan apapun. Di saat pandemi, saat apapun, jangan kita jauh dari Allah. Hadirkan Allah dalam itu. Allah tidak hanya sekedar ada, tapi hadir. Selama ini keimanan kita hanya mengakui adanya Allah. Jangan merasa ada Allah. Enggak. Allah hadir dalam kehidupan kita. Wujudkan dalam doa, dalam sholat, dalam baca Quran. Nanti akan step berikutnya. Ya, next. Dibaca. Ya. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. An-Naml ayat 62.
Ana melihat 62 ini, apakah ada orang yang selain Allah dalam keadaan mutor yang dia bisa menyelamatkan hambanya? Maka pasukan ini dengar ayat ini. Ini pasti orang baca ayat ini kenceng, berarti ini sedang minta pertolongan. Maka patroli tahu sedang dia diancam oleh senjata tajam, maka ditumbaklah oleh tentara yang sedang patroli ini. Wallahu a'lam bishawab, tetapi kenyataannya ayat ini berkenaan dengan Abu Mukhlaq yang tertolong Allah karena ma'iyatullah. Maka poin pertama, masih poin berikutnya, kan ini sudah 1 jam lebih, ini timekeepernya kok diem aja. Ini dia, ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali nih, lewat doa. Pastikan kita bersamaan kita dengan Allah, jangan lepaskan doa. Begitulah doa umuhul ibadah. Doa ini otaknya orang beribadah. Kalau jamaah khalifah nggak pernah berdoa, berarti dia nggak punya otak. Mau dia punya istri cantik, mulai by nol, tapi lolak-lolok, tulalit, O2N, on. Mau punya suami ganteng, Hani, suami ganteng tapi edan, mau nggak? Maka inilah kepentingannya doa. Maka jangan lepaskan doa. Ma'iyatullah lewat doa. Nanti akan sambung lewat sholat, lewat kesabaran, lewat ketakwaan, masih banyak. Lewat sedekah, itu ma'iyatullah yang berikutnya. Sudah 1 jam lebih, sudah capek saya. Ini nggak ada minum, nggak ada apa, nggak dikasih ini. Bismillah. Saya kembalikan Pak Muh karena izin. Ini sampai Pak Muh aja sampai nggak kuat sampai tinggalkan. Ya. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Gianto. Uwi, tapi ini mungkin ada yang bertanya, mungkin bisa dijawab. Silakan. Baik. Boleh yang saya sampaikan atau yang lain nggak apa-apa. Yang penting mengenai agama. Ini kalau dari... kaitannya umroh haji nanti Pak Rustam. Baik. Karena sudah mulai ada yang komplain ke saya, jamaahnya dia. Ya, sudah saya jawab. Sudah dijawab, syukurlah. Baik, Bu. Ada pertanyaan dari Ibu Oktaviana Tentua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Oktaviana ingin bertanya. Ibu saya non-muslim. Karena ada Oktaviana, biar Oktaviana sendiri yang. Oh, boleh. Silakan Bu Oktaviana. Pak Rustam dan yang lain, jamaah yang lain, Mbak Oktaviana ini mu'alaf dari Bekasi. Kita baru kenal Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau izin bertanya. Mama saya kan non-muslim. Ya. Kalau saya doa untuk orang tua saya, itu Allah terima atau tidak? Gitu. Sudah meninggal apa masih hidup? Masih hidup Pak Ustadz. Masih hidup boleh. Ya nggak boleh kalau sudah meninggal dibaca surat At-Taubah ayat 113. Ayo dibaca surat At-Taubah ayat 113. Ayo dibaca. Biar Oktaviana yang baca. Kalau sudah meninggal, maka sudah terbatas, kita sudah ini tidak boleh memintakan ampunan. Tapi kalau masih hidup, doakan untuk dapat hidayah. Tapi mama saya tuh ngedoain saya bilang anak durhaka Pak Ustadz. Enggak apa-apa, itu yang mengatakan manusia. Yang penting kan Allah. Ya, kalau cuman ini kebenaran tidak dari manusia, tapi dari Allah. Sekarang dibaca surat At-Taubah 113. Silakan. Tidak pantas bagi Nabi orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ya, jadi kalau sudah meninggal, maka kita tidak bisa mendoakan. Tapi kalau masih hidup, doakan dapat hidayah. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sebut mamanya Oktaviana namanya siapa? Allah mahdi siapa? Fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi Ahok fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi siapa misalnya itu Donald Trump fa innahum la ya'lamun. Boleh doakan supaya tetap dapat hidayah. Dengan doa insya Allah Allah membolak-balikkan hati. Dari Oktaviana doa yang tulus, hati itu di tangan Allah. Sambil tentu doa juga dengan cara-cara hikmah. Sikap yang baik kepada orang tua. Tunjukkan bahwa orang mu'alaf itu adalah punya perilaku yang baik. Jangan jadi mu'alaf malah parcel nggak pernah dikirim, ini nggak pernah dikirim, ya gimana? Di situ jalan dakwah. Nggak apa-apa. Diusir itu idfa bilati ya aksan. Nanti dalam Fusilat ayat 34, kalau ada orang mengusirmu, kamu jangan ganti mengusir dia. Doakan, kasih hadiah. Nanti sekarang dibaca surat Fusilat ayat 34. Oktaviana lagi.
Ya, Saya dua belum, ayat ini. saya belum bisa buka, belum hafal Al-Quran, Pak Ustadz. Ayat Fusilat 34. Fusilat surat ke-41. Ayat 34 terjemahnya 34. Makanya sengaja saya suruh buka biar agak. Tidak hanya Octaviana, Bu Indur juga susah bukanya. Silakan Bu Oktaviana, ini terjemahannya. Ya, ini sudah ada. Dibantu Mas Dea. Ayo dibaca. Dan tidaklah sesama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara mereka dan dia akan menjadi teman yang setia. Oh gitu. Oh iya. Pak Panji Akbar boleh di-mute dulu? Ya. Ya. Jadi tidak sama kebaikan dan keburukan, maka tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Kalau dia mengusirmu, sambutlah dengan baik. Ya, didoakan saja. Kasih parcel. Maka yang tadinya memusuhi nanti akan jadi teman yang sangat setia. Dan itu dakwah kita. Ya, tenang saja. Dan itu cara Allah meningkatkan kesabaran, meningkatkan derajat di surga, menghapus dosa-dosa kita. Ya, Octaviana. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Begitu, ada lagi? Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Octaviana. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Alma Anindya Swari. Mungkin bisa Mana langsung. Ibu Alma? Silakan Bu Alma. Sambil memperkenalkan ya, karena tidak semuanya saya kenal nih. Ibu Alma. Ibu Alma. Atau saya bacakan aja dulu ya Uwi ya? Boleh, boleh. Boleh. Tapi kalau ini yang nanya nggak ada ya, saya terangkan jawab siapa. Iya, Bu Almanya kemana ya? Bu Alma. Atau yang ada dulu. Boleh. Ah, Ya. ini dari Pak, mungkin dilewat dulu ke Pak Arga. Silakan Pak Arga. Boleh yang tanyakan. Apa harga? Mau doa supaya banyak rezeki dan usaha lancar. Silakan Pak Arga sambil memperkenalkan diri barangkali. Iya, tapi Pak Arganya ada nggak? Bu Arga. Assalamualaikum. Oh, Bu Arga, iya. Silakan Bu Arga. Waalaikumsalam. Ya, silaturahmi. Bu Arga di mana? Saya dari Bandung, Pak Ustadz. Ayo. Gimana? Ya, Pak Ustadz, mau bertanya doa Ya. untuk melancarkan rezeki dan melancarkan usaha karena saya dan suami sedang mencoba usaha, Pak Ustadz. Tapi dirasa kok kayaknya seperti terhambat terus. Kira-kira masalahnya apa ya Pak Ustadz? Karena saya sama suami sudah sholat, insya Allah 5 waktu full, kemudian sholat duha juga, tetapi dirasa rezeki masih belum lancar Ya. gitu Pak Ustadz. Mungkin ada tipsnya dan apa doanya. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sebelum doa harus dipahamkan mengenai rezeki. Rezeki itu tidak mesti berbentuk materi. Dengan suami Anda masih mencintai Anda, itu rezeki yang luar biasa. Bagaimana lo kaya tapi tiba-tiba kamu ditinggal pergi kan malah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Rasa cinta Anda, anak-anak Anda masih nempel terus, Masya Allah. Nah, anaknya Arga masih nempel begitu. Betapa sekarang anak sulit dinasihati. Itu rezeki. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, tapi begitu handphone berdering langsung lari. Kalau ada anak Arga seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Itu juga rezeki. Anak mudah dinasihati, anak nempel, luar biasa loh. Tidak semuanya anak mau nempel seperti itu. Nah, maka itu rezeki. Tetapi secara umum doanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Supaya makanya diajarkan bagaimana agamanya beres dulu. Yang kedua, wa'afiatan fil jasad, minta sehat. Yang ketiga, wa barokatan atau wawasian fi rizki, rezeki yang luas, rezeki yang berkah. Dan yang ketiga, wa ziyadatun ilm, bertambahnya ilmu. Nanti bisa disusulkan. Nanti tanya di khalifah, sudah ada doanya itu. Ya, itu. Datang ke kantor khalifah, minta doa dari saya. Itu. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Arga. Terima kasih Bu Arga. Uwi, mungkin untuk Bu Alma tadi lagi di perjalanan jadi tidak bisa on cam.
Saya bacakan Ui ya. Ya. Izin bertanya, berkaitan dengan takdir, sejauh mana doa kita dapat merubah takdir kita jika Allah sudah tentukan segalanya untuk kita? Sejauh doa itu dikabulkan. Makanya nanti ada syarat-syarat doa. Kalau doa kita ini betul-betul memenuhi syarat-syarat dikabulkannya. Bagaimana doa itu dikabulkan? Sekarang dibaca surat Al-Baqarah ayat 186. Bu Indun yang baca. Wah, berani-beraninya merintah Bu Indun. 126 ya. Wina juga boleh baca. Wina boleh, Wina juga ada kalau Mbak Wina masih gabung. Biasanya cuman nggak pernah on cam. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 186. Silakan Bu Indun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad. 186 ya, aku. itu. Ya betul. Oh, iya. Betul. Cuman betul. yang salah dia. Salah lihat. Iya, yang salah dia. Kalau Bu Indun sih benar. Di mana-mana Silakan, Bu Indun. selalu yang salah dia. Yuk, ulang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya. Di situ ada syarat doa. Satu, doanya harus kepada Allah. Tidak boleh, harus bebas dari syirik. Doa harus dengan keimanan. Melaksanakan kewajiban. Artinya doa dengan usahanya harus sinkron. Artinya jangan sampai doanya selamat tapi jalannya ugal-ugalan. Doanya pengen dapat rezeki yang banyak tapi boros. Doanya doa Musa tapi perilakunya perilaku Fir'aun. Doanya minta anak tapi nggak mau nikah. Ya Allah minta anak, ya Allah minta anak. Kamu udah kawin belum? Belum kawin kok minta anak. Itu tidak sinkron antara doa dan usaha. Tetap dalam kebenaran, tetap dalam keimanan. Itulah yang disebut dengan doa-doa itu akan menembus takdir selama doa-doa itu makbul. Tentu nanti ada faktor yang lain. Ada perasaan khauf, yaitu rasa takut, rojak, berharap, tawakal, dengan rugbah, penuh minat, penuh dalam hati. Ada satu khusyuk, bagaimana keadaan inabahnya, diiringi dengan taubatnya. Ada isti'anahnya, ada istighosahnya, ada istighosahnya. Kita nangis betul kepada Allah. Bahkan di tempat-tempat, maka gabung di khalifah, nanti doa di multazam. Doa di tempat-tempat yang mustajab. Apalagi di Arafah segala macam. Itu waktunya sepertiga malam. Jadi itu yang mempengaruhi doa-doa yang akan menembus takdir-takdir kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Begitu ya, sudah Ya, cukup. ada satu pertanyaan lagi mungkin dari Ibu Sri Meliani sudah mengajukan tangan. Silakan Ibu Sri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz mau nanya kalau sabar itu seperti apa ya? Sabar itu ada 3. Inti dari sabar itu, dari kata sabar itu menahan diri. Jadi kata as-sabaru itu artinya orang yang menahan diri. Menahan diri dari apa? 1, tidak menyalahkan Tuhan. Jadi menerima apa saja yang terjadi. 2, menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah. Kalau yang pertama dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam, sakit bertahun-tahun, sampai buta matanya, sampai ditinggal istrinya. Karena kenyataannya banyak istri zaman Nuh seperti itu. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, abang melayang. Itu istri-istri di Bandung. Ya, itu semuanya. Biasa kan, bunda-bunda ini kalau udah mau nyuci baju, kok ada dolar di saku suami, sebelum masuk mesin cuci, biasanya diambil apa serahkan suami? Diambil, dasar maling semuanya. Ya, itu. 1, ya. Selamat datang Inge. Ya, Inge perjalanan kemana? Ke Jogja Inge. Ya. Ke Jogja. Ya. Jadi 1, saya ulang, sabar itu tetap
menerima apapun tanpa bersuudzon, mengutuk bencana, suudzon kepada Allah, mengumpat, mengeluh, itu bentuk tidak sabar. 2, kesabaran tetap dalam taat, itu dicontohkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, akhirnya disuruh istrinya untuk nikah lagi. Maka Nabi Ibrahim itu nikah lagi karena disuruh istrinya pertama. Maka tolong Pak Jaja, mohon maaf Pak Bambang, dengerin dia, itu semuanya. Pak Penny, mohon maaf itu. Jadi kalau mau nikah lagi, idealnya yang nyuruh istrinya. Jadi kalau Pak Rustam, mohon maaf, itu harusnya yang nyuruh Bu Ade. Gitu. Ya, Pak Panji, semuanya ya, itu. Kalau mau nikah lagi, harusnya yang nyuruh istrinya. Mosok seorang nabi nggak punya anak. Itu ya. Maka suruh nikah lagi. Nikah lagi saja, nggak punya anak juga. Sampai berdoa, Robbi habli minas sholihin. Akhirnya umur 84 tahun baru hamil. Walaupun nanti disusul, istri pertama umur 99 tahun, Sarah juga hamil. Maka mohon maaf, ini kenapa saya sampaikan, karena laki-laki sekarang kalau nikah lagi, cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Cari yang bening-bening, nikahnya sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Dasar laki-laki suka egois, suka cari menang diri, suka merasa super. Itulah laki-laki, makanya saya nggak suka sama laki-laki. Ya, serius Hani, itu ya. Nah, dari sisi ini, ingat, serius, saya itu nggak suka sama laki-laki. Nah, dari sisi ini, sekali lagi, maka kesabaran itu senantiasa taat. Begitu hamil suruh tinggal pergi, tetap taat. Begitu pergi pulang suruh nyembelih anak, tetap taat. Yang ketiga, sabar untuk tidak maksiat. Sabar tidak ada batasnya, karena sering ada pertanyaan seperti itu. Dibaca surat Al-Imran 120 ya. Al-Imran 120. Ani, bacaan. Surat Ali Imran 120 ya? Ya. Jika kamu Biru atau biru itu? Ya. Ini ya. Bukan 120, 200. Ayat berapa Ustaz? 200 ya, 220 ya. Ya. Sorry, 120 tentang kiri. Isbiru waso biru. 200, ayatnya sampai 200. Hah? 200 Nisa. Tadi apa? Nisa. Ini Al Imran. Nisa, ya. Oh, Nisa. Sorry. Kali ini bukan dia yang salah, aku yang salah. Gantian ya Ustaz ya? Ya, gantian. 220 ya? 200 saja. Anissa sampai 175 Ustaz. Hah? Ali Imran sudah ada ini Pak Ustaz. Iya, Ali Imran. Ali Imran ya? Iya, 200. Oh, silakan Ustaz. Ada yang mau bacakan? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Waspada dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, itu yang dia bukan aku. Ya. Nah, jadi sekali lagi, bersabarlah kamu dan tetaplah bersabar. Artinya sabar itu tidak ada batasnya. Ketika orang mengatakan sabar itu ada batasnya, saat itu orang itu keluar dari kesabaran. Nah, maka kesabaran itu, makanya nanti ada sabar, ada tahammul. Sabar dan tetap sabar sampai tahammul, tahan uji. Karena kesabaran itu dituntut terus semaksimal kita. Untuk senantiasa tidak mengeluh, untuk senantiasa taat, dan hindarilah maksiat semaksimal kita. Wallahu a'lam bishawab. Udah jam 5 sudah 1,5 jam saya bicara tanpa henti. Terima kasih Ustaz. Ya, saya kembalikan ke dia. Kalau ada hal-hal yang dari Pak Rustam belum jadi ini. Barangkali Pak Rustam ada yang mau disampaikan? Pak Rustam barangkali masih ya, update karena tadi pagi sudah jamaah rapat di Mekah Madinah. Pak Rustam ada yang mau disampaikan? Barangkali? Pak Rustam masih di perjalanan barangkali UI. Pak Rustam masih join? Ya on kayaknya. Sudah. Sepertinya ada kendala teknis UI. Barangkali masih di perjalanan.
Ya udah. Baik. Bu Empet dong, kasih closing Baik, Bu statement. Empet, silakan Bu Empet. Barangkali bisa memberikan penutupan dan doanya. Ibu di-on kan, Bu? Ya, udah sekarang di-on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita dapat ilmu yang sangat-sangat kita nantikan, yang selalu sangat kita rindukan, dan itu tidak boleh diputuskan silaturahmi itu. Alhamdulillah, terima kasih UI, sekalipun UI hari ini sedang mensyukuri nikmat 24 tahun anniversary, dan mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah, anak-anaknya soleh dan soleha, rezekinya berkah, disehatkan Allah, dan disayang oleh Allah. Amin. Yang kedua kepada jamaah Khalifah, alhamdulillah masih bisa berkumpul bersilaturahmi dengan adanya UI memberikan Zoom ini, para Zoomer kata UI itu. Jadi mudah-mudahan hadirnya di Zoom ini menjadi ladang amal yang soleh. Dan pada kesempatan yang baik ini mudah-mudahan kita bisa sehat dan kita nanti sudah dibuka umroh, kita bisa sama-sama dengan UI. Kita berangkat lagi ke sana dalam rangka menambah ibadah-ibadah, mensyukuri nikmat, dan kita bisa menambah ilmu di Mekah. Kalau asar suka bertemu, kita suka tausiah dan sebagainya, dan mudah-mudahan itu diberi oleh Allah umur dan rezeki supaya bisa insya Allah ke Baitullah kembali. Itulah barangkali mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma hasil maqasidana wa hasil maqasidahum ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rustam udah join? Ya, silakan Pak Rustam. Silakan Pak Rustam, kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empet damang. Aduh. Alhamdulillah. Ngiring bingang sampai sehat ya. Amin. Damang, udah nggak pakai kursi roda, masya Allah. Mudah-mudahan tambah sembuh, tambah sehat. Ya. Amin. Amin ya Allah. Ya. Ustadz, gimana Bu Laya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Habis mantu kemarin, Mas Safril. Oh, masya Allah. Yang dokter ya? Yang dokter. Iya, yang dokter. Iya. Iya, ini sedikit saja saya ingin bercerita tentang perkembangan umroh. Ya, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai SOP bagaimana orang Indonesia berumroh. Khusus orang Indonesia. Sementara di sananya sudah terbuka. Sudah tidak ada physical distancing, kemudian tidak mandatori lagi pakai masker di tempat terbuka, hanya di tempat tertutup saja diharuskan pakai masker. Iya, tapi Indonesia masih belum jelas sampai sekarang. Memang Kementerian Menlu sudah melakukan negosiasi dan lobby-lobby dengan pihak Saudi agar segera dibuka untuk Indonesia. Ada beberapa problem yang dihadapi jamaah Indonesia. Pertama, Airport Authority Saudi masih melakukan ban terhadap atau pelarangan terbang penerbangan dari Jakarta atau dari Indonesia ke Saudi. Itu masalah. Yang kedua, walaupun duta besar sudah menyampaikan bahwa Sinovac dan Sinopharm itu sudah dibolehkan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Jadi masih harus di booster, dan booster ini masalah karena pemerintah Indonesia kan belum menyediakan untuk
non nakes dan non TNI Polri. Jadi hanya baru tiga warga yang seperti itu saja, nakes, TNI Polri yang dibolehkan booster. Yang lainnya belum. Kami sedang mencoba melobi Kementerian Kesehatan jamaah umroh dibolehkan di booster, tapi berbayar ya. Sinyal itu sudah ada, berbayar sekitar $7-8 per orang untuk boosternya. Boosternya pakai Moderna. Jadi mohon doanya dari semuanya agar segera dibuka, dibolehkan dengan SOP yang tidak berat. Dan persoalan lain juga ternyata barcode dari vaksin yang ada di Peduli Lindungi sulit sekali di-scan di sistem untuk mendapatkan visa. Kami udah uji coba. Ini juga sedang diusahakan oleh asosiasi haji dan umroh agar bisa dipermudah. Persoalan berikutnya adalah karantina di Indonesia. Walaupun sudah diperpendek dari 8 hari menjadi 5 hari untuk internasional, namun tetap saja memberatkan karena total perjalanan bisa saja tidak mungkin lagi seperti dahulu cuma bisa 9 hari. Sekarang minimal di sana 10 hari plus 5 hari kan 15 hari. Untuk orang-orang tertentu mendapatkan cuti 15 hari bukan persoalan mudah. Itu kendala-kendala yang kami hadapi. Mohon doanya agar segera dibuka seluas-luasnya dan dimudahkan. Padahal kalau alasannya pandemi, sebetulnya Indonesia kan sudah landai ya, sudah bahkan beberapa hari terakhir di bawah 1.000. Malaysia masih kencang, itu sudah dibolehkan umrohnya, sudah memberangkatkan umroh gitu Malaysia. Itu juga harusnya menjadi bahan pertimbangan untuk melobi lebih kencang pada level menteri. Ya. Saya kira itu perkembangannya. Mohon doanya agar teman-teman Moh, Dea, dan yang selama ini work from home, bahkan betul-betul di home, ya, bisa kembali beraktivitas secara normal dengan dibukanya umroh seluas-luasnya. Amin. Allah. Saya kira itu penjelasan dari saya, karena banyak sekali yang bertanya bagaimana. Saya tidak terlalu membuka umroh, informasi umroh dinamis sekali, setiap saat berubah. Nah, yang saya peroleh terakhir seperti itu. Saya kira sementara demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam atas penyampaiannya, informasinya terkait update umroh. Betul seperti yang disebutkan oleh Pak Rustam bahwa sifatnya sangat dinamis. Insya Allah kami dari Khalifah akan selalu mengupdate apabila ada perkembangan lebih lanjut. Mohon doanya juga dari UI dan jamaah lainnya, mudah-mudahan Khalifah bisa segera mengadakan kembali kegiatan umroh dan melayani para jamaah untuk beribadah di Tanah Suci. Terima kasih UI, mungkin barangkali itu ya untuk kajian hari ini. Mohon izin saya tutup kajian hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.